Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-21 yaitu DNS Server, Caching, and Forwarding. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada konsep DNS Server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, konsep caching DNS Server, dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas konsep DNS server terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Ini terdapat komputer atau laptop kita. Kemudian ada DNS server Google yang IP-nya adalah 8888. Kemudian ada juga facebook.com, di mana pada facebook.com atau DNS server itu pasti terhubung dengan internet. Nah, untuk konsep DNS server itu misal di sini laptop kita dan ingin mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung menuju ke facebook.com. Jadi paketnya itu akan melakukan DNS request, yaitu komputer kita menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google, dia akan melakukan DNS answer, yaitu mengirim IP-nya facebook.com 157.240.208.35. Maka baru kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya, DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name-nya seperti ini. Melainkan kita harus menulis secara manual IP dari facebook.com-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi host pada Ubuntu Client. Sebelumnya, di sini jika Ubuntu Client ingin meremote server Debian atau Ubuntu, itu kan menggunakan IP address-nya ya. Nah, jika semisal kita memiliki banyak sekali server, itu kan cukup sulit ya untuk menghafalnya. Maka di sini kita akan konfigurasikan hostnya, jadi lebih mudah. Kita di sini tes ping dulu ya ke Debian server dan juga Ubuntu servernya. Oke, untuk tes ping ke Debian server sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping ke Ubuntu server. Nah, di sini juga berhasil untuk pingnya. Oke, jika teman-teman ingat, di video sebelumnya itu kita pernah melakukan konfigurasi host, yang mana untuk itu kita masuk ke sudo nano /etc/host. Kita enter. Jadi, host itu digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.11, maka kita bisa langsung ping menggunakan PMT strip virtualbox saja nih. Nah, di sini kita coba menaruh IP dari server Debian dulu. Ini kita tuliskan IP server Debian 10.10.10.2, kemudian kita spasi hingga sejajar. Kita tulis domain name-nya seperti ini, kemudian kita enter, kita tulis IP dari Ubuntu servernya juga. Kemudian kita juga tulis IP routernya. Kita tulis domain name-nya. Sebentar, di sini saya salah menulis. Ini harusnya server 2. Kemudian yang ini harusnya server 1 ya, seperti ini. Nah, maka nanti kita bisa mengeping hanya dengan menuliskan name-nya saja. Di sini kita save. Kemudian kita bisa coba tes ping ya. Ping svr 1 strip Debian. Nah, di sini TTL ya, berhasil. Kita coba di server 2 yaitu Ubuntu. Nah, untuk di Ubuntu juga berhasil ya. Di sini kita juga bisa melakukan SSH hanya dengan menggunakan name-nya saja. Kita coba SSH Debian server dulu. SSH usernya, kemudian tanda @
Kemudian berarti di sini SVR 1 strip Debian min P ya, portnya 2211. Kita enter. Nah, di sini dimintakan private key ya, karena sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasikan private dan public key-nya. Di sini kita tulis saja untuk private key-nya. Di sini saya 12345. Kita unlock. Oke, berhasil ya. Di sini saya berhasil meng-SSH server 1 Debian dengan menggunakan domain name-nya. Sekarang kita lanjut ke konsep caching DNS server. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak sekali tipe. Nah, caching DNS server itu fungsinya untuk meng-cache request DNS. Jika sebelumnya, misal laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia akan melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google mengirim DNS answer berupa IP facebook.com. Maka baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika melakukan request DNS itu sebelum ke server Google, itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS servernya baru melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian jika DNS server Google mengirim DNS answer, maka pada local DNS akan disimpan di cache-nya. Maka nanti bila komputer ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Dan local DNS akan mengecek cache-nya apakah ada. Jadi, local DNS itu tidak melakukan request lagi. Sekarang lanjut ke konfigurasi caching DNS server. Oke, di sini saya sedang meng-SSH router Debian di putih ya. Setelah itu teman-teman install pin 9 agar ini tuh menjadi DNS server. Command-nya yaitu di sini apt install pin 9. Kemudian jika ada pertanyaan, do you want to continue? Seperti biasa teman-teman tulis yes saja. Kemudian teman-teman tunggu hingga selesai untuk menginstal bin 9-nya. Nah, jika sudah selesai, kita ganti default bin 9-nya dengan masuk ke nano/etc/default/bin 9, kita enter. Nah, perhatikan di bagian option sama dengan min U ini, kita tambahkan min 4. Seperti ini ya. Nah, min 4 ini artinya agar nanti DNS servernya itu hanya running di IP 4 saja. Dan di sini bisa kita save ya. Nah, untuk cara konfigurasinya kita masuk ke nano/etc/pin/named.conf.options. Kita enter. Nah, di sini yang paling atas di atas option kita kasih space buat nulis ya. Di sini kita coba tambahkan internal untuk IP kliennya. Caranya di sini kita tulis ACL. Kemudian misalkan namanya di sini saya internal strip network. Kemudian kita enter, kita tab satu kali. Kita tulis IP kliennya. Ini 172.168.1.24. Kemudian di sini titik koma, kita enter. Ini di sini kita kasih kurung kurawal tutup ya. Oh, di sini ada yang lupa ya. Setelah tulisan internal strip network, di sini kita kasih kurung kurawal buka. Dan di sini setelah kurung kurawal yang bawah ini juga dikasih titik koma. Seperti ini. Oke, di sini kita sudah menambahkan IP Ubuntu lainnya. Sekarang kita ke bawah, kita option, kurung kurawal, terus ada tulisan directory yang ini ya. Di sini kita enter, kemudian di sini kita tulis recursion ya.
Di sini untuk recursion yes, kemudian titik koma, kemudian kita enter, kita tab, kemudian kita tulis allow strip query, kemudian kita tulis ya kurung kurawal buka, kita tulis internal strip network titik koma, kemudian spasi kurung kurawal tutup titik koma kembali. Nah, untuk allow query internal network ini nanti berarti yang di allow itu hanya internal network saja ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari DNS sec validation. Oke, yang ini DNS sec validation auto. Di sini autonya kita ganti menjadi yes. Seperti ini, DNS sec validation yes, kemudian titik koma, kemudian di sini kita enter. Oh, sebentar. Di sini kita tulis DNS sec strip enable. Yes. Kemudian titik koma seperti ini ya. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita bisa cek konfigurasi yang tadi, apakah error atau tidak, yaitu dengan command named strip check conf. Kita enter. Oke, tadi di sini tidak ada error apapun ya kalau kosong. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep forwarding DNS server. Untuk konsep forwarding itu sebenarnya hampir sama dengan konsep caching. Tapi bedanya, jika caching DNS server, itu kan laptop kita melakukan request ke local DNS server. Kemudian local DNS melakukan request ke DNS server Google. Tapi, jika forwarding, itu local DNS server tidak melakukan DNS request. Jadi misal dari laptop kita melakukan DNS request IP Facebook, nah local DNS server ini tidak melakukan request, tapi hanya meng-forward DNS server Google. Dan nanti jika DNS Google mengirim IP Facebook lokal DNS, hanya akan meng-forward ke laptop kita. Jika caching lokal DNS dia melakukan request sendiri, dan forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk menginstal aplikasi paket PIN 9 dulu ya di server 1 Debian, karena tadi saya sudah mencoba karena belum terinstall jadi gagal, dan ini sekarang saya sudah menginstalnya, jadi harusnya tidak gagal ya. Kemudian di sini kita masuk ke nano/etc/pin/name.conf.options, kita enter. Kemudian kita scroll ke bawah sampai yang forwarders yang ini. Nah, untuk forwarders ini kita hapus saja ininya agar dia tidak lagi di komen ya. Kita juga hapus yang bawahnya juga ini. Ini yang merah-merahnya juga hapus aja ya. Nah, ini yang 0.0.0.0 kita ganti jadi IP DNS servernya Google, yaitu 888 ya. Kemudian kita enter, kita tab satu kali, kita tulis 8.8.4.4. Jangan lupa titik koma. Kemudian di komen kurung kurawal juga jangan lupa untuk dihapus ini biar dia itu tidak berada di dalam komen lagi. Ini saya rapikan dulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bawah kurung kurawal, di sini kita tulis forward only. Ini jangan lupa titik koma. Oke. Jadi nanti local DNS jika ada request dari laptop kita itu nanti akan langsung dialihkan ke DNS servernya Google. Maka DNS server hanya akan meng-forward sehingga nanti source-nya tidak terlalu besar. Di sini bisa kita save saja ya teman-teman. Jadi itu dia pembahasan kita di bab 21 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.